Siang, Bapak dan Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu video tentang penerapan budaya positif di sekolah bersama rekan guru dan juga pembuatan keyakinan kelas bersama peserta didik. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Jadi mohon maaf sebelumnya ada curi waktu dari kalian demi menyukseskan sosialisasinya, maka dia menempatkan waktunya pada hari ini. Jadi yang pertama ada susunan acara, nanti ada doa. Yang kedua ada sambutan kepala sekolah. Yang ketiga ada sosialisasi budaya positif. Yang keempat ada sesi diskusi. Yang terakhir penutup plus dengan doa penutup. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Yang pertama diawali dengan doa. Untuk itu, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang ya Bapak. Terima kasih atas penyertaan sepanjang pagi hingga siang hari ini. Sekarang kami akan bersosialisasi budaya positif. Semoga apa yang kami diskusikan, apa yang kami rencanakan, semoga bisa berjalan dengan baik. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Roh Kudus. Yang kedua ada sambutan dari kepala sekolah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih yang saya kasihi Bapak dan Ibu guru. Secara khusus kami menyapa Pak Dian sebagai calon guru penggerak. Pertama tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena sesuai dengan permintaan dari kalian hari ini kita harus punya waktu untuk bersama beliau untuk mensosialisasikan satu tugas berkaitan dengan calon guru penggerak. Yang kedua untuk kami para guru memberikan apresiasi karena kalian sudah menjalani sebagian waktu untuk mengikuti program calon guru penggerak. Pada hari ini Bapak Ibu kita diundang untuk mendengar 1-2 poin berkaitan dengan bagaimana budaya-budaya positif diterapkan di sekolah. Karena itu saya membuka kegiatan ini dengan resmi. Silakan, terima kasih. Selanjutnya sosialisasi budaya positif. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, salam dan bahagia untuk kita semua. Salam. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat penyertaannya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga kepada Bapak Ibu guru sekalian yang sudah mengizinkan saya untuk mensosialisasikan penerapan budaya positif di sekolah kita, dan juga yang telah menyediakan waktu untuk bersama-sama saya dalam rangka mensosialisasikan budaya positif ini. Yang berikut saya mau menyampaikan bahwa tujuan saya mensosialisasikan budaya positif ini adalah untuk kita bisa terapkan budaya positif ini di sekolah kita, supaya budaya positif itu benar-benar hidup di sekolah kita dan benar-benar menjadi roh kekuatan dasar dari sekolah kita ini. Terus yang berikut Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya mengguru Bapak Ibu, bukan berarti saya guru yang hebat, tidak. Seperti yang saya bilang tadi bahwa ini hanya saya menjalankan tugas sebagai calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, lanjut slide berikut. Baik, saya kira saya tidak usah memperkenalkan diri, tapi saya akan perkenalkan kepada Bapak Ibu orang-orang
orang hebat yang menuntun dan membimbing saya selama ini. Di sebelah kanan Bapak Ibu ada Pak Didi Musanda, yaitu pengajar praktik saya. Sedangkan yang di sebelah kiri Bapak Ibu, Ibu Caroline Estekin Bogart. Dia orang yang baik, fasilitator saya. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, yang saya sosialisasikan adalah tentang budaya positif. Tapi saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu semua materi yang telah saya dapatkan selama ini. Ya, saya akan jelaskan gambaran besar dari semua materi yang telah saya dapatkan. Ada 4 poin dari satu modul ini, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan seterusnya. Untuk itu kita mulai dari yang pertama. Yang pertama Bapak Ibu, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak, baik itu kodrat alam ataupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik, Bapak Ibu, di situ kata kuncinya adalah menuntun. Menuntun itu sama dengan apa ya Bapak Ibu? Ya, bimbingan atau mengajar. Ya, menuntun itu sama dengan mengajar, membimbing atau mengarahkan peserta didik. Jadi karena pada dasarnya peserta didik kita itu sudah mempunyai bakat, potensi dan minatnya masing-masing. Nah, tugas kita adalah kita hanya menuntun mereka agar apa yang mereka cita-citakan bisa tercapai atau potensi yang mereka miliki bisa dikembangkan. Terus yang berikut dia menyatakan pendidik itu diibaratkan sebagai petani dan peserta didik sebagai benih-benih tumbuhan. Di sini Bapak Ki Hajar Dewantara sangat bagus sekali analoginya. Dia menganalogikan pendidik itu dia diibaratkan sebagai petani. Kenapa dia ibaratkan sebagai petani? Karena baik pendidik maupun petani itu tugasnya sama-sama menuntun. Nah, contohnya petani itu dia menuntun tumbuh kembangnya benih-benih tumbuhan. Nah, bagaimana caranya? Dia menyediakan ladang, lalu menanam. Setelah itu dia menyiram benih-benih itu, memberikan dia pupuk, mencabut ulat-ulatnya sehingga tumbuhan itu bertumbuh dengan suburnya. Nah, begitu juga dengan peserta didik, pendidik kita sebagai guru. Tugas kita adalah hanya menuntun mereka. Mereka sudah punya bakat, sudah punya potensi. Ya. Mungkin selama ini kita mengartikan pendidikan itu seolah-olah menuntut dari peserta didik. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi sebenarnya kita harus menuntun sebenarnya. Terus yang berikut, pendidikan menghamba pada murid. Yang dia bilang, pendidikan menghamba pada murid. Bukan berarti kita ini hamba dan peserta didik kita itu sebagai raja dan ratu, bukan. Tapi maksudnya di sini adalah pendidikan menghamba pada murid itu, pendidikan itu harus berpusat pada murid, itu berpihak pada murid. Ya, berpihak pada murid maksudnya dalam proses pelajaran kita seharusnya membiarkan si peserta didik itu lebih aktif dibandingkan kita. Mungkin selama ini kita sering berceramah dari awal sampai pulang itu kita selalu mendominasi kelas, kita menguasai kelas, kita tidak memberikan waktu kepada peserta didik. Sehingga Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan pendidikan itu harus berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru. Terus yang berikut, semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntulodo, Ima Diamangun Karso, Tutpuri Handayani. Saya pikir kita semua tahu dan kenal apa yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Dan uniknya Bapak Ibu, ternyata semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini ada dalam peribahasa-peribahasa Manggarai. Ya, kami sempat viralkan ini kemarin, kata Toming Titong dan Tatong ini dengan ibu fasilitator. Dia bukan orang Manggarai dan dia sangat apresiasi dengan hal ini. Kami jelaskan bahwa ada di dalam budaya kami ingat Suntulodo dan seterusnya itu. Jadi tugas kita itu tadi menuntun, di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Ya, memang ini hanya untuk saya, tapi penting juga bagi saya untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu. Siapa tahu 1-2 tahun ke depan Bapak Ibu juga bergabung dalam pendidikan guru penggerak ini. Jadi ini bukan hal yang baru. Jadi yang pertama di situ nilai-nilainya berpihak pada murid, seperti yang saya sampaikan tadi, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang berikut, peran guru penggerak, pemimpin pembelajaran. Ya, kita semua menjadi pemimpin pembelajaran.
Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Ya, coach itu dari bahasa Inggris ya, yang artinya pelatih. Tetapi bukan berarti kita melatih teman guru lain, bukan. Dalam artian di sini kita membantu, kita saling berkolaborasi, kerjasama. Terus yang berikut, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Yang berikut adalah visi guru penggerak. Kita tahu bersama visi adalah sebuah representasi visual kita akan masa depan. Ya, kita mempunyai visi akan masa depan, dan visi itu belum terjadi saat ini. Ya, saya ingat ketika kita masih kecil dulu, kita diminta oleh orang tua atau guru, nah kita cita-cita kamu nanti jadi apa? Dan jawab polisi, tentara dan sebagainya. Dan apa pertanyaannya begini? Apakah yang kita cita-citakan itu terjadi atau tidak? Jawabannya tergantung Bapak Ibu. Kalau kita mempunyai strategi yang baik sekarang, ya maka hal itu pasti bisa terjadi. Begitupun sebaliknya. Makanya dikatakan di sini penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Terus pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, apakah kita sebagai guru kita membuat visi juga yang di dalamnya kita masukkan peserta didik? Ya, jawabannya tentu pasti. Pasti kalau kita membuat visi itu kita selipkan peserta didik kita. Seperti apa gambaran peserta didik kita di masa yang akan datang. Ya, sebagai guru, mendidik bukanlah pekerjaan administratif. Target pekerjaan kita bukan sebuah dokumen, selembar kertas atau daftar angka. Target dan sasaran pekerjaan kita adalah pertumbuhan manusia demi manusia. Oleh karena itu, memiliki visi tentang pertumbuhan murid menjadi hal yang sangat penting bagi seorang guru. Visi mengenai murid inilah yang nantinya menjadi bintang penunjuk arah bagi guru dalam menentukan program dan strategi pembelajaran. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita, masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Ya, di dalam guru penggerak ini kami diajarkan untuk membuat visi. Kira-kira visi membuat siswa impian. Kira-kira kalau kita mempunyai siswa nanti, kira-kira apa yang kita harapkan dari siswa kita? Kita buat visi. Lalu misalkan kita ingin menjadi siswa kita jujur atau bergotong royong, kita harus buat yang punya strategi atau metode yang sesuai dengan apa yang kita impikan itu. Baik, yang berikut Bapak Ibu, budaya positif. Baik, sebelum kita masuk ke budaya positif, saya ingin kita mencairkan suasana dulu ya. Saya ada sedikit game untuk Bapak Ibu. Jadi saya minta Bapak Ibu untuk berdiri dulu. Silakan Bapak Ibu. Kita santai saja Bapak Ibu, kita sharing-sharing. Ya. Baik, permainannya Bapak Ibu begini. Jadi saya bagi Bapak Ibu dalam 2 kelompok. Ibu Lasti ke sana 1 kelompok, Ibu Lasti, Pak Wel, Pak Patris dan Pak Kran 1 kelompok. Ya begitu saja Ibu. Terus yang sisanya kelompok lain gitu. Baik. Permainannya begini Bapak Ibu, kalau saya angkat tangan kanan, berarti Bapak itu saya suruh untuk kelompoknya Pak Arifan, dan kelompoknya Pak Arifan harus bertepuk tangan sebanyak 1 kali. Terus kalau saya mengangkat tangan kiri, berarti itu untuk kelompok Ibu Lasti, dan Ibu Lasti harus memberikan tepuk tangan sebanyak 2 kali. Ya, begini Bapak Ibu. Kalau saya angkat begini, maka kelompoknya Ibu Lasti mereka bilang harus begini. Kalau Ibu Lasti, kalau saya angkat tangan kiri, maka Ibu Lasti bilang, gitu. Bisa paham Ibu? Bisa. Oke, kita tes dulu, kita coba dulu. Semua? Ya, semua kelompok ini Bapak. Bukan, kalau saya kelompok tangan kiri berarti untuk kelompoknya Ibu Lasti. Kalau kelompok kanan untuk Ibu, ya. Oke, 1, 2, 3. Harus seragam Bapak, seragam. Ini permainan konsentrasi ya. 1, 2, 3. Ya, 1 kali. 1, 2, 3. Kalau saya sudah begini maka sudah tepuk gitu. 1, 2, 3. Kalau saya 2 kali begini, tergantung saya punya gerakan tangan. Kalau saya 3 kali begini maka 3 kali tepuk. Nah, coba ya. 1, 2, 3. Oke, untuk kelompok sebelah 1, 2 kali ya. Gitu dia. Oke, 1, 2, 3. Gitu permainannya Bapak Ibu. Kita mulai sudah. Sekarang konsentrasi.
Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke materi kita, yaitu budaya positif. Ya, budaya positif. Ya, tujuannya itu menerapkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Jadi tujuannya kita harus terapkan budaya positif ini nanti di kelas kita dan juga di lingkungan sekolah. Ada 7 konsep inti modul budaya positif, Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, sampai yang terakhir itu segitiga restitusi. Baik, kita langsung saja mulai dari yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Ya, di situ ada gambar apa, Bapak Ibu? Kepalan tangan. Ya, ya sebenarnya di sini juga saya meminta Bapak Ibu, ya, saya membagikan sebuah kertas kepada Bapak Ibu. Nanti kertas itu nanti Bapak Ibu bayangkan suatu benda atau suatu berharga atau suatu rahasia yang terbesar dalam kehidupan Bapak Ibu di dalam kertas itu. Setelah Bapak Ibu membayangkan satu hal itu, Bapak Ibu melipat kertasnya lalu meletakkannya di dalam tangan lalu dibuat kepal begini. Singkat begitu saja, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, bayangkan satu benda itu atau sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu. Lalu setelah Anda membayangkan, Bapak Ibu melipatnya lalu meletakkannya dalam tangan Bapak Ibu. Harus sembunyi, jangan sampai kelihatan kertasnya. Kalau sudah ditulis atau sudah dibayangkan, taruh kertasnya di dalam tangan Bapak Ibu. Sekarang, kalau tidak ditulis, pakai bayangkan saja. Anggap saja itu bendanya, kertas itu. Bu Sita sudah? Masih pegang ya Bu Sita punya? Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah. Sekarang saya bagi Bapak Ibu dalam kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Ya, berpasangan saja. Lalu salah satu anggota dari pasangan Bapak Ibu membujuk Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu dengan iming-iming memberi uang 100 juta atau 1 miliar atau memberikan tunjangan berupa apa gitu atau kasih mobil. Dengan cara apapun Bapak mengajak atau membujuk teman Bapak Ibu untuk membuka kepalan tangan itu. Silakan Bapak Ibu, silakan. Apakah dia membuka ataukah dia tetap menutup tangannya? Itu tadi tinggal bagaimana caranya dengan ini itu ya pokoknya akhirnya apakah dia membuka atau menutup nanti saya yang tanya kepada Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu itu apakah membuka atau tidak. Oke, sudah Bapak Ibu, sudah oke. Sekarang saya mau dengar komentar dari Bapak Ibu. Siapa yang tetap menutup? Apa alasannya Pak Rifan? Karena kalau misalnya ini seolah-olah ini uang, saya kasih uang, tapi takutnya tujuannya tidak tahu kemana. Oke, baik, mungkin ada lagi? Ya. Seandainya yang saya tutupi tadi rahasia dalam hidup saya. Ketika saya membukanya, saya takutnya orang yang saya buka, misalnya saya beritahu rahasia dalam hidup saya, dia akan mensebarkannya kepada orang lain. Baik, Ibu Lasti punya sebuah rahasia, jadi tetap mengepalkan tangannya, tidak membuka. Siapa yang berani membuka tangannya? Ya, silakan. Ya, saya gambar tadi uang. Iya. Memang uang ini milik semua orang. Milik semua orang. Ya, ketika kita sudah agak memang uang ini kan jangan terlalu rakus dalam pemakaiannya, harus bijak, terus berikan kepada orang yang membutuhkan kalau memang kita punya lebih. Tapi kalau memang sedikit, sepandai-pandainya kita untuk membagi kepada sesama,
agar apa kita rasakan, orang lain juga turut rasakan. Ya. Jadi Pak Ben membuka tangannya, mungkin dari Pak sama. Jadi itu adalah sebuah permainan Bapak Ibu tentang teori mengontrol. Ya, kalau kita sebagai guru, ya kita mengontrol murid. Pada dasarnya teori kontrol mengatakan bahwa teori yang mengontrol seseorang itu ada pada diri orang itu sendiri, bukan orang lain. Entahkah itu membuka ataupun menutupnya, yang mengontrol itu diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri. Nah, sehingga teori kontrol di sini menyatakan bahwa kita bisa mengontrol orang lain itu adalah hanya sebuah ilusi, tidak benar, itu hanya sebuah khayalan. Pada dasarnya kontrol tertinggi manusia itu ada pada dirinya sendiri, seperti yang kita praktekkan tadi. Nah, tergantung kalau kita mau buka atau menutup, tergantung diri kita sendiri. Lalu selanjutnya dia menjelaskan miskonsepsi teori kontrol. Miskonsepsi itu kesalahpahaman tentang terkait dengan teori kontrol khusus dalam mengontrol murid. Dia katakan di sini bahwa William Glasser yang mengatakan guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi, seperti yang kita praktekkan tadi Bapak Ibu. Atau saya ambil contoh begini, kita menyuruh siswa itu untuk mengerjakan tugas, kamu harus kerja tugas. Hanya sebatas itu Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol mereka sampai di rumah untuk mengerjakan tugas. Makanya ada yang kerjakan, ada yang tidak kerjakan. Nah, itu guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Terus yang kedua, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita juga sering memberikan penguatan-penguatan positif kepada peserta didik kita. Dan kita pikir itu bermanfaat, tapi sebetulnya kontrolnya ada di dalam diri mereka. Misalkan, kalau kamu nanti kalau mau jadi sukses, harus belajar setiap malam. Kamu harus tiru orang itu yang sukses. Tapi tergantung mereka sendiri. Begitu juga yang berikut, kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat penguatan karakter. Lalu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita sebagai guru, kita berpikir bahwa saya guru dan saya berhak untuk memaksa murid saya. Apa yang mereka lakukan tergantung apa yang ada dalam gambaran pikiran saya. Nah, itu yang kita, kalau saya sendiri itu yang saya lakukan ya sebelum saya memahami ini. Tapi padahal sebenarnya tadi bukan begitu. Ya. Nah, berikut adalah bagaimana cara kita mengubah pemikiran stimulus respon kepada teori kontrol. Ya. Kita lihat bersama di sini. Di stimulus respon menyatakan realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan di teori kontrol mengatakan realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Ya. Kita mungkin beranggapan bahwa semua siswa itu sama di dalam kelas, tapi kenyataannya mereka itu berbeda-beda. Setiap siswa itu memiliki kebutuhannya yang berbeda-beda. Nanti berbicara kebutuhan ini nanti ada di materi berikut untuk lebih jelasnya. Berikut, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Gambarannya seperti apa Bapak Ibu? Keinginan, potensi. Ya, mereka punya gambaran berbeda-beda. Jangan kita memaksakan, kan kita begitu. Kalau sebagai posisi orang tua, nanti kamu harus sekolah di situ. Jangan memaksa mereka. Mereka punya gambaran yang lain tentang apa yang mereka inginkan. Berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tentu ini sangat susah sekali untuk mengubah pikiran seseorang. Itu model pemikiran stimulus respon. Sedangkan teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Yang kita lakukan adalah kita berusaha memahaminya. Kita tidak bisa mengubah pandangan mereka. Berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini juga sering saya praktekkan dalam kelas ini. Ya, ketika saya jelas, tiba-tiba ada siswa yang ngantuk. Saya langsung sini nyanyi atau kau berlutut, push-up 5 kali. Sebenarnya semua perilaku itu berdasarkan sebuah tujuan, ada sebuah tujuan. Dan William Glasser menyatakan begini, sebuah perilaku buruk itu merupakan respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Bisa saja anak itu tidur karena tidak makan, atau bisa saja dia itu sakit. Nah, kalau kita memberi dia hukuman, itu lebih parah nanti akibatnya. Kita tanyakan dulu, kenapa kamu buat begitu, buat seperti itu. Itu artinya teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki sebuah tujuan. Terus yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya.
Teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, seperti yang kita buat tadi. Begitu juga yang di bawahnya, saya bisa mengontrol orang lain, terus di sebelahnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Berikut pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di sebelah, teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita sering gitu ya. Kalau saya punya ya, coba kamu terjemahkan ini. Apa maksud dari kata ini? Dengan bujukan dulu. Kita ajak-ajak dulu. Ketika dia tidak bisa, lalu dengan pemaksaan cepat cari terus, cepat. Ya, kita selalu gitu. Padahal sebaiknya kita buat seperti kolaborasi. Misalkan, ya, coba kamu tanya teman sebelah, coba kamu buka kamus, lihat artinya. Harus seperti itu. Terus yang berikut, model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrol mengatakan model berpikir menang-menang. Ya, kalau kita menghadapi siswa yang bermasalah, jangan sampai membuat siswa itu merasa bersalah. Tapi bagaimana cara kita supaya siswa itu berpikir dan bisa menemukan solusinya? Itu artinya siswa itu tidak merasa bersalah dan dia menang. Kita juga menang karena kita memberikan solusi. Dalam bahasa Inggris mungkin Bapak Ibu pernah mendengar win-win solution itu. Ya, seperti itu. Kedua belah pihak menang. Selanjutnya adalah disiplin positif. Baik Bapak Ibu, dalam benak Bapak Ibu kira-kira kata disiplin itu seperti apa Bapak Ibu? Kan kita ini sharing-sharing Bapak Ibu. Ya, kita sharing-sharing. Disiplin itu seperti apa sih? Gitu. Memiliki keteraturan. Memiliki atau teratur, taat, gitu ya. Patuh. Mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Ya. Memang dalam budaya kita sering menerjemahkan kata disiplin itu dengan kata mematuhi peraturan. Padahal sebenarnya kata disiplin itu menurut Jan Egerton, dia mengatakan disiplin itu berarti belajar, orang yang belajar. Ya, makanya di sini arti kata disiplin itu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang berasal dari dalam diri yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Artinya Bapak Ibu di situ disiplin itu sumbernya dari dalam diri kita, bukan dari tata tertib itu, bukan dari peraturan, tapi dia muncul dari dalam diri sendiri. Ya, disiplin itu memang peraturan dan tata tertib itu perlu dijalankan. Tapi yang kita tanamkan bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsik, internal dalam diri anak. Kita usahakan dia disiplin itu bukan karena peraturan itu, tapi benar-benar muncul dari dalam dirinya. Ya memang benar betul. Kita memang perlu menanamkan hal itu untuk mempengaruhi mereka. Tapi sebenarnya semuanya tergantung kepada mereka, seperti yang saya bilang teori kontrol itu tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu artinya nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Ya. Nilai-nilai yang memunculkan motivasi dari dalam diri seorang. Jadi nilai ini terlepas dari suku, bangsa atau agama. Jadi misalkan di situ dalam suatu lembaga ada lembaga IBO Primary Years Program. Di situ mereka punya nilai-nilai kebajikan adalah dalam suatu program mandiri, toleransi, menghargai kreativitas, dan semua lembaga atau institusi itu kebanyakan mereka punya nilai-nilai kebajikan itu sama, karena itu tadi dia punya artinya itu nilai universal, berarti tidak terlepas dari mau kita orang Amerika, orang apa, tetap nilai-nilai kebajikan itu sama. Kalau kita mau jadi mandiri ya sama, tetap mandiri atau tanggung jawab. Itu adalah nilai kebajikan universal. Selanjutnya Bapak Ibu, kita belajar tentang motivasi perilaku manusia. Lalu apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan dari dalam hati untuk melakukan sesuatu. Dan motivasi perilaku manusia itu ada 3. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka
percayai. Sambil contoh Bapak Ibu, misalkan Bapak Kepala Sekolah menyatakan kepada kita, nanti setelah ini ada pelatihan, ya, ada pelatihan dan dilaksanakan di luar jam sekolah. Pertanyaannya, apakah kita melakukannya, bersedia melakukannya? Nah, kalau iya, atas dasar motivasi apa dari dalam diri kita? Misalkan kalau kita takut ditegur, kalau apa yang terjadi kalau saya tidak mengikutinya? Berarti itu motivasi eksternal dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau kehukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, seringkali kita tanya. Selanjutnya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Ya, coba kita lihat di sini ada sedikit seperti kuis. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau menurut saya itu termasuk dalam konsekuensi. Hukuman dia. Oke, kita lanjut dulu, nanti survei yang membuktikan. Berikut adalah membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Baik, survei membuktikan. Ya. Yang pertama itu hukuman, yang kedua konsekuensi, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kenapa itu disebut konsekuensi? Karena itu masih relevan. Kalau sudah melakukan misalkan mencoret itu, dia harus bertanggung jawab untuk itu. Itulah konsekuensi, masih relevan dengan apa yang dibuatnya. Gitu. Beda dengan hukuman, maksudnya tidak ada korelasi. Misalkan tidak mengerjakan tugas lalu push up 15 kali, itu hukuman. Itu sedikit perbedaannya. Baik. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita manusia itu ternyata mempunyai 5 kebutuhan. Selama ini saya berpikir hanya 2, tapi sebetulnya ada 5. Pada hakikatnya semua tindakan atau perilaku manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhannya. Yang pertama bertahan hidup atau survival. Contohnya makanan, kesehatan, pakaian. Saya langsung ambil contoh konkret ya Bapak Ibu. Di dalam kelas tadi seperti yang saya katakan, dalam pembelajaran ada siswa yang ngantuk, ya jangan langsung diberi hukuman. Tanyakan kira-kira apa yang menjadi penyebabnya. Dan jika seperti itu, maka kebutuhan anak itu adalah bertahan hidup yang kurang di dalam dirinya. Nah, salah satu teori mengatakan bahwa perilaku buruk dari manusia itu respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kalau tidak makan, maka ada perilaku buruk yang terjadi. Nah, itu survival. Kedua, kesenangan, mencari kesenangan, bermain, cerita-cerita humor. Dan dalam kelas ketika kita saat mengajar, ada siswa yang suka main-main pulpen atau kertasnya. Itu salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Jangan diberikan hukuman Bapak Ibu. Terus yang ketiga, merasa diterima. Ada yang suka ganggu-ganggu teman. Mereka mau diperhatikan sebenarnya. Terus yang berikut, kebebasan, mandiri, membuat pilihan, mencoba hal baru. Nah, di situ ketika kita melihat siswa yang seolah-olah tidak mendengarkan kita, itu artinya dia jenuh dengan apa yang kita sampaikan. Dia ingin hal yang baru. Maksudnya jangan ceramah terus sampai pulang sekolah, sehingga siswa merasa kebutuhannya tidak terpenuhi oleh karena hal itu. Berikut yang terakhir adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi atau diakui. Ya, itu siswa yang selalu menguasai, mengontrol teman-temannya. Itu adalah kebutuhannya. Jadi prinsip dalam perilaku buruk, seorang merupakan respon dari kebutuhan yang tak terpenuhi. Jadi kita sebagai guru wajib hukumnya untuk mengetahui semua kebutuhan ini, kebutuhan manusia ini, sehingga kita bisa maksudnya melakukan
pendekatan yang baik ketika kita melihat situasi ini di dalam kelas. Yang berikut 5 posisi kontrol. Nah, ini terkait dengan posisi kita sebagai guru. Ya. Menurut saya materi ini sangat bagus, tapi waktu saya melihatnya pertama kali itu seolah-olah menegur saya. Menegur saya bahwa ternyata selama ini saya punya posisi ini, mengontrol siswa ini ternyata begini. Dan yang benar sebenarnya itu. Dan untuk lebih jelas kita lanjut menonton video ini sudah. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan Ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan
akan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah,
Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik Bapak Ibu, kita sudah menonton videonya tadi secara bersama-sama. Jadi ada 5 posisi kontrol guru, dan posisi yang ideal tadi menurut Bapak Ibu, posisi apa itu? Posisi manajer, ya, posisi manajer. Dan Bapak Ibu sudah mendengar dengan baik penjelasannya tadi, seperti apa dia punya cara-cara mengontrol muridnya. Nanti ada materinya terkait dengan mengontrol murid. Nanti ada segitiga restitusi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Baik Bapak Ibu, di situ ada sebuah pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Kalau peraturan itu datangnya dari pihak-pihak tertentu, tapi kalau keyakinan itu dilahirkan bersama. Misalnya apa yang kita membuat, misalnya jangan terlambat, artinya berdasarkan kesepakatan dan yakin dari hati setiap orang, maka itu dijadikan sebuah peraturan di kelas. Mungkin begitu. Tapi keyakinan saja. Jawabannya betul sekali, Ibu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Ben. Wah, luar biasa. Jadi yang membedakan itu adalah motivasinya. Kalau keyakinan kelas itu datangnya dari dalam diri kita, sedangkan peraturan itu datang dari luar. Seperti yang saya bilang awal-awal tadi, kita taat atau disiplin itu berdasarkan peraturan itu. Misalnya saya harus tepat ke sekolah, nanti saya dimarahi oleh guru kalau saya terlambat. Itu bedanya. Lalu Bapak Ibu, bagaimana caranya membuat keyakinan kelas itu? Dan ini harapannya ini, setelah kita mendengar materi ini, bahwa kita apalagi balik kelas itu, kita harus buat itu keyakinan kelas di setiap kelas kita. Nah, cara membuatnya begini Bapak Ibu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, misalkan peraturannya itu, misalkan coba kita buat peraturan, misalkan jangan mengganggu teman, atau jangan apalagi yang lain, tapi kita singkat menjadi saling menghargai. Itu saling menghargai itu ada beberapa poin yang termasuk saling menghargai. Jangan mengganggu teman, jangan banyak bicara saat guru menjelaskan. Nah, itu seperti itu konkretnya. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal seperti itu tadi. Terus berikut, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Harus dibuat dalam bentuk positif. Jangan gini,
jangan membuang sampah, tapi kita ubah menjadi buanglah atau jagalah kebersihan. Itu sudah pasti maksud dari itu adalah jangan membuang sampah sembarangan. Berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah, minimal 3-7 saja, itu yang direkomendasikan. Terus, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Saya memang ada siapkan kertas di sini Bapak Ibu. Misalkan kita buat keyakinan kelas tuh, kita sampaikan kepada murid, kita hanya siapkan kertas seperti ini, harus kertas seperti ini, karena mudah sekali kita tinggal cabut lalu kita tempelkan, karena ada perekatnya di atas. Kita menyuruh siswa untuk membuat keyakinan kelas itu. Misal kita akan bertanya dulu bahwa kira-kira apa yang kalian inginkan dari kelas kita ini. Misalkan dalam les itu apa yang kalian inginkan? Ya, selama KBM berjalan, apa yang kalian inginkan? Itu jangankan saat KBM atau saat tertentu juga, misalkan di luar kelas, apa yang kalian inginkan? Itu. Misalkan ya saling menghargai, bukan hanya di dalam kelas saja, tapi menyebar di luar kelas. Begitu. Kita juga bisa buat, kalau kita bisa buat ini nanti keyakinan kelas ini, kita juga buat itu yang dinamakan keyakinan sekolah. Kalau kita sudah terapkan itu, kita beralih ke yang lebih tinggi lagi, keyakinan. Sehingga kalau ada siswa yang bermasalah, nah inilah yang menjadi panduan kita. Kamu kira-kira melanggar apa tadi keyakinan kelas yang kita yakini? Saya melanggar ini, Bu. Nah, gitu. Lalu apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah kamu? Satu lagi, kita siapkan tugas seperti ini. Lalu setelah itu kita tempelkan. Sambil contoh ini. Setelah siswa menuliskan, lalu kita tinggal tempel begini. Simpel begitu. Baik, selanjutnya yang terakhir ini materi terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi yang saya bilang tadi di materi hukuman dan konsekuensi itu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah saat kita melakukan restitusi terhadap masalah peserta didik. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang keempat, menanyakan keyakinan. Adapun penjelasannya, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, hal-hal yang kita tanyakan, yang kita dialogkan dengan para siswa itu seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau saya juga pernah melakukan hal itu. Nah, apa tujuan dari ini? Untuk menstabilkan identitas. Jangan langsung kita bentak peserta didik yang membuat salah itu. Kita stabilkan dulu dia punya identitas. Begitu. Maksudnya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Seperti yang saya bilang tadi, setiap perilaku merupakan respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya. Untung saja kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Terus yang terakhir adalah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh penerapannya, menurut kamu apakah yang kamu lakukan sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Kita sudah buat keyakinan kelas. Nah, lalu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Ya, seperti itu. Lalu pada akhirnya diberikanlah menanyakan kepada siswa kira-kira apa solusi yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Misalkan tadi masalah keterlambatan itu, kira-kira apa yang kamu lakukan? Misalkan menyetel alarm. Itu nanti akan membuat siswa bertanggung jawab dan mandiri.
ini contoh penerapan yang saya sudah lakukan. Tentu saya kira tidak bisa ditonton. Lalu yang berikut adalah tanggung jawab. Baik Bapak Ibu, mungkin dalam penjelasan ini tadi ada hal-hal yang ingin Bapak tanyakan lagi. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Kalau tidak ada, kita tutup saja. Tidak ada? Tidak ada Bapak Ibu? Baik. Berarti sudah mengerti semua ya Bapak Ibu? Oke, berarti siap untuk menerapkan keyakinan kelas, ya. Kita harus membuat keyakinan kelas itu. Nanti kalau memang masih kesulitan, ya kita bekerja bersama. Kita sama-sama bekerja bagaimana cara menerapkannya. Lalu kita harus sedikit demi sedikit untuk mempraktekkan bagaimana budaya positif itu, bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsik dari peserta didik. Baik, saya kira demikian saja sosialisasi saya terkait dengan budaya positif. Karena Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, maka saya menutup sosialisasi saya. Karena tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, untuk itu saya tutup dan saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada guru penggerak. Saya rasa cukup bermanfaat untuk kita dan semoga kita bisa mempraktekkan di kelas kita masing-masing. Dan juga bukan hanya di kelas, di dalam diri kita juga, dari kata disiplin tadi dan lain-lain. Jadi itu tadi semua materi yang diberikan oleh Pak Lian. Selanjutnya, karena kita diawali dengan berdoa, diakhiri juga dengan berdoa. Untuk itu dari Pak Lian, silakan pimpin doa. Baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur berlimpah kami patutkan sampaikan kepadamu atas penyertaan, tuntunan dan bimbinganmu dalam kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah kami. Semoga dengan kami mempelajari materi ini, kami sedikit demi sedikit mempraktikkannya dalam diri kami, peserta didik kami, dan juga khususnya di lembaga pendidikan kami yang tercinta ini, SMPK. Untuk itu ya Tuhan, kami pasrahkan semua harapan doa kami dalam tangan-Mu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Sama si Ustaz. Oi, kamu nih. Selamat siang semuanya. Siang. Kabarnya? Baik. Saya juga baik. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan membuat apa yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Kalian pernah melihat sebelumnya apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan ada yang tata tertib, terus 7K dan 5S dan lain-lain. Tapi hari ini kita buat peraturan itu, tapi dalam bentuk keyakinan. Kenapa dalam bentuk keyakinan? Karena dengan keyakinan itu kalian akan meyakini nilai-nilai yang kamu yakini, dan kamu bertanggung jawab terhadap nilai yang kamu yakini. Seperti apa contohnya? Misalnya kita buat kesepakatan. Misalnya kalian ingin menjaga kelas ini tetap bersih, maka nilai keyakinannya itu adalah jagalah kebersihan kelas. Tidak boleh kita gunakan jangan membuang sampah di dalam kelas ini. Itu namanya peraturan. Tapi keyakinan adalah kamu menulisnya jagalah kebersihan. Karena dalam keyakinan kelas tidak boleh memakai kata tidak atau jangan. Kalau negatif harus dalam bentuk positif. Nah, kalau
keyakinan yang ingin kamu tuliskan itu adalah misalnya jangan membuang sampah. Nah, itu diganti menjadi kalimat positif, menjadi jagalah kebersihan atau menjaga kebersihan kelas. Atau kalian menginginkan dalam kelas ini di antara sesama kamu ini untuk tidak boleh curang saat ujian. Maka nilai keyakinan kelasnya apa? Ya, jujur ya, karena tidak boleh menyontek. Kalau tidak boleh menyontek itu kan kalimat negatif, maka diubah ke dalam kalimat positif menjadi jujur. Karena orang yang tidak jujur itu kan berarti dia apa? Tidak ada nilai dalam dirinya, tidak ada nilai kejujuran. Maka nilai-nilai yang kita yakini itulah yang harus kalian tulis. Misalnya kalian ingin menghargai sesama di antara kamu, antara teman, antar guru, kalian ingin saling menghargai. Maka nilai keyakinannya itu adalah saling menghargai atau saling menghormati. Bisa paham? Sekarang giliran kamu sekarang tulis satu-satu nilai keyakinan kelas atau apa yang kamu inginkan dari kelas ini. Kamu tulis satu-satu. Silakan. Saya akan bagikan tugasnya. Oke, sudah dapat semua kertasnya? Sekarang kamu tulis nilai keyakinan kelas itu. Setelah kamu tulis, kamu bisa tempel di situ. Kamu bisa tempel di situ di kertas yang saya sudah siapkan. Ya? Sekarang tulis itu nilai keyakinan kelas yang kamu inginkan. Baik, terima kasih kalian sudah menulis keyakinan kelas kalian. Ada berapa jumlahnya keyakinan kelas? 2. Yang pertama saling menghargai, yang kedua jujur, yang ketiga rajin berdoa, yang keempat menjaga kebersihan, yang kelima disiplin, yang keenam saling menghormati, dan yang ketujuh saling menghargai. Jadi ada 7 keyakinan kelas yang kamu yakini di kelas ini.
Nah, dari 7 keyakinan kelas ini, karena ini yang menjadi keyakinan kamu, maka kalian harus bertanggung jawab ya dengan 7 keyakinan kelas yang sudah kamu tulis ini. Kalian harus jujur, kalian harus berdoa, tidak menyontek sudah 1 jam, atau pada waktu masuk kelas ataupun mengakhiri kelas kalian harus berdoa berdasarkan nilai keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama pada hari ini. Dan sebagai bukti bahwa kamu sepakat dengan keyakinan kelas ini, saya meminta tanda tangan dari kalian semua, lalu nanti kita tempelkan di bawah keyakinan kelas tersebut. Setuju? Sekarang kalian harus tanda tangan. Pelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.